Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih walika humul muflihun. Puji rasa syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah di kesempatan yang baik ini, yang berkah ini, yang mulia ini, di tahun baru Islam. Mungkin kelupaan, biasanya malam tahun baru Islam dia suka ada khataman. Lupa mungkin sibuk. Malam tadi harusnya ada pengajian khataman biasanya. Di tahun baru Islam. Lupa. Masjid baru lupa. Tak pernah berhenti ya, tiap tahun baru Islam suka ada hataman Quran, mungkin lupa ya. Tapi ya, mudah-mudahan semangat di tahun baru ya, mendapatkan kehidupan yang baru ya, ibadah yang baru ya, rezeki pun yang baru ya, kesehatan selalu, dan sehingga ibadah yang kita lakukan dengan kualitas ibadah yang Allah berikan nilai, mendapatkan lipat ganda di tahun baru ini. Tak juga salawat serta salam semoga tercurah dan terlimpah kepada panutan kita, junjungan kita Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in, juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah cinta terhadap Al-Quran sebagai kalamullah. Semoga sehat selalu ya, selamat berjumpa ya di malam tahun bulan baru ini. Baik, untuk di malam ini kita menginjak di surat Al-Ma'un ya. Surat Al-Ma'un. Ya, sebelumnya ya, alhamdulillah kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang perlu ditanamkan dalam hati adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Quran sebagai kalamullah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sehingga kita sebagai umatnya yang apabila iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an di ashabihi, bacalah Al-Quran maka Al-Quran akan memberikan Waalaikumsalam syafaat ya, pertolongan di yaumil akhir ya,
bagi hamba-hambanya yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Yang perlu kita tanamkan di dalam tilawah Al-Quran ini adalah ya pengetahuan, ya pemahaman dan ilmu, sehingga al ilmu nurun wal jahlu dorun. Ilmu itu cahaya dan bodoh itu adalah berbahaya. Membaca Al-Quran pun bisa berbahaya dan bisa mendapatkan cahaya. Nah, itu kan bagaimana mengolah, ya, membaca ayat demi ayat yang kita bacakan, ya, harapan dan tujuan untuk ruh. Ya, jadi setiap ayat, setiap surat yang kita baca, harapan kita adalah fasih, benar, ya, kan? Benar sesuai dengan ya ilmu tajwidnya, itu baik makhraj huruf, wasifatul huruf, ahkamul huruf, ya. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Bagaimana pengucapan huruf demi hurufnya tepat sesuai dengan lidah bibir kita, ya, yang dibagi 5 itu kan. Ada al-jauf, rongga mulut. Jadi mulut pun harus main, itu ngagereyem baca Quran, jangan ngagereyem, jadi harus main. Nah, menjekinaya oper gigi jelas, ya. Jadi ada gigi 1, gigi 2, gigi 3, jangan pakai metik. Nah, itu kan per gigi. Kan ada atas, ada bawah. Itu kan tengah. Sama kan ada torful lisan gitu, hafatul lisan gitu kan. Terbagi-bagi juga di dalam lidah bibir kita, ya. Itu tadi al-jauf, rongga mulut, alif, waw dan iya. Bagaimana pengucapan alif yang benar? Itu kan jangan a, itu kan a'udzu bukan a'udzubillahi minasyaitonir itu juga, ya. Jadi tidak berkualitas, ya. Al-lisan atau al-halqu, tenggorokan. Mana huruf-huruf yang ada di tenggorokan, ya? Itu ada alif, ada ha, ada ha, ada a, ada kha, ada gha. Itu huruf yang ada di tenggorokan, ya. Masuk ke al-lisan, ya. Huruf-huruf lisan, ya. Huruf yang ucapkan lisan, yang juga dibagi 5, ya. Itu ada di ujung, ada di tengah, ya, ada di pinggir. Itu pengucapan, huruf-huruf pengucapan. Qaf bagaimana, ya, kaf bagaimana, itu kan. Terus do bagaimana, itu kan. Sya bagaimana pengucapannya, iya bagaimana, ja bagaimana, itu kan yang tepat, jangan sampai irocim, gitu kan, gitu kan. Jadi pecah, gitu kan. Karena huruf ja, huruf yang tidak memiliki hams tapi keluar hams, huruf syiddah, huruf kuat, ya, gitu. Bagaimana ucapan huruf ta, dal, to, itu kan. Jadi huruf-huruf alisan, ya, dan pun itu dibagi-bagi kelompok, ya. Ada saudara-saudaranya, ada ta, dal, to, ada ya, ada sya, ada ja, itu kan. Itu jadi hurufnya. Masuk ke asyafatani, huruf bibir, ada mim, ada ba, ada waw, fa, ya. Itu secara review kembali, ya. Yang terakhir tentang al-khaysum, ya. Itu al-khaysum tentang rongga hidung, ya. Rongga hidung itu ada 7, ya. Itu yang masuk dari huruf hukum itu, baik ikhfa, ikhfa sapawi, idgham, idgham biguna, ada guna musyaddada, ada iklab, idgham mim. Itu huruf hukum-hukum yang berdengung, ya, yang berdengung, yang ngahiyeng, ya. Itu di rongga hidung, ya. Sehingga ada satu keharusan di dalam
dengung gitu kan, ya. Jangan asal samar, tapi mana al-khaisumnya, sempurnakanlah gitu kan, gitu, untuk mengucapkan kalimat-kalimat. Tidak sempurna, ya jauh ke sempurna, minimal tidak asim, nah, gitu. Tidak dosa, tidak salah. Kena tidak sempurna malah, gitu kan, gitu. Ya, anggap mungkin di pengucapan huruf ta, bisa ta atau ta, Muhammad tidak hamas, ya itu mah tidak fatal, hanya kesempurnaan, ya itu tidak ada masalah ke asim, ke dosa. Bahwa ucapan ta kuat, ta itu kan ada hamesnya sekarang, dulu mah tidak ada hamesnya. Saya belajar ya, terus saja ada hamesnya. Kenapa? Belajar gitu kan, gitu. Karena ya kita tidak belajar makhraj dan sifat, hanya hukum, yang belajar hukum, gitu kan. Kalau kita langsung belajar Quran Utsmani, Quran Arab, ya langsung pasti makhraj, karena pengucapan kan, lafal, komunikasi, ya. Orang Arab ya jelas karena komunikasinya, gitu kan. Kalau kita kan dia berkomunikasi dengan Arab, bahasa kita, sehingga bacaan kita kemana we artinya gitu kan, gitu kan. Maka wajib belajar ilmu tajwid, ilmu tahsin untuk apa? Membenarkan ucapan kita. Itu jangan sampai salah, sya gitu kan. Gitu. Harus jelas itu kan. Tasakur itu kan beda artinya, ya, antara mabok dengan syukur. Nah, itu kan pengucapan yang harus benar gitu kan. Kalau tidak benar, ya maknanya pun rusak. Nah, itu tentang makhraju wa sifatul huruf, ya. Jadi ada huruf-huruf yang dibacanya tidak benar sehingga athim, ya. Pengucapan tadi, ya, sa, sya, za, dza, nah, itu kan. Itu ucapan yang akan merubah dari mana huruf itu sendiri. Itu sebagai prolog dan menguatkan, ya, berkewajiban kita untuk tilawah itu adalah perlunya kita tolabul ilmi. Karena kalau tidak tolabul ilmi tadi kan, malam yujawidil Qur'ana athim. Man, barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, athim, berdosa. Kenapa berdosa? Karena maknanya rubah. Itu harus benar gitu kan. Oke, masuk di surat yang baru, ya, surat Al-Maun, ya. Kita lagi dulu di ayat yang ke-1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Oke, ya. Jadi ayat yang ke-1, ya. Pertama, perhatikan huruf alif a tadi, ya. Al-jauf. 1 harus jelas, ya, vokalnya. Benteng pertama di huruf di huruf adalah al-jauf. Bagaimana pengucapan a yang benar itu kan? Itu hanya sebagai bentengnya gitu kan. Benteng awal, benteng akhir kan al-khaisum. Ya. Alif atau wawu, u dan i itu sebagai benteng, ya, untuk kembali kepada huruf al-jauf, ya. Ada huruf a, wawu
u, au. Huruf alif a, huruf ya i, ai. Tuh. Jadi kalau ada pengucapan goiril bukan goi, nah, ada kan? Itu belum belajar makhraj. Goiril, ae bahasa Sunda itu mah. Ya. Tuh, seperti Asep Sae, salah sebenarnya. Asep Sai Puloh harus nama. Bukan saya Puloh. Itu Sae nggak ada, makanya kalau bahasa Jawa kurang tepat. Asep Saib. Bukan Sai, ya, karena kembali ke al-jaub pentingnya, ya, jangan ae, ai. Jadi karena iya itu mengandung huruf i, bukan nggak ada itu kan. Jadi al-jauf, bukan air, itu kan, itu, ya bukan air, yau, kan yau, karena al-jaub itu waw itu u, jadi u i a, nggak ada nah gitu kan. Jadi di al-jaub itu nggak ada goe ril, ada yang gitu. Ai, ya kita. Kalau kita udah memiliki ilmu, ya sudah kan, patokan ke ilmu dan dasarnya ada, itu. Oh al-jauf, a i u, huruf alif, waw dan iya, mad tabi'i. Itu huruf a, i, u, waw, iya, i. Nah, itu. Jadi kan kalau ada iya jangan ai, gitu. Itu sebagai benteng awal pengucapan makhraj di al-jauf. Jadi a. Nah, di al-halku ya ada alif dari al-jaufnya itu masih sebagai huruf-hurufnya, jadi dari al-halku, al-lisan, as-safatani, ya itu cukup yang huruf dari 28 huruf itu kan. Kalau al-jaufnya hurufnya hanya sebatas sebagai dasar hukum. Al-khaisum juga nggak punya huruf, karena di alif kan ada di al-halku, nah itu kan. Waw ada di as-safatani, gitu. Iya ada di al-lisan. Jadi huruf al-jauf itu huruf sudah ada di al-halku, huruf safatani, huruf bibir dan huruf lisan, ya. Kalau al-khaisum adalah rongga hidung, nah itu kan. Jadi nah, bagaimana pengucapan huruf a secara al-halku kan di bawah. Ai, nah itu ai, bukan ai. Nah, ya. Ai, ya. Ai tal, nah ta, ya, itu ta. Monggo, ya, mau taknya hamas, mau tidak hamas, ya, itu tidak berdosa. Tidak. Mengucapkan aroaital, monggo. Aroaital, monggo. Tapi kalau kita kembali ke sifat dan makhraj harus hamas si tak gitu. Itu kembali ke dasar hukum dan perintah. Itu aroaital hamas gitu. Ya, itu saya mah ada aroaital nanti bisa hamas. Ya monggo, tapi belum sempurna gitu. Tidak asim, tidak berdosa gitu. Cuman belum sempurna, belum fasih lah. Itu kan. Kita kan ingin membaca Al-Qur'an ingin fasih. Satu huruf kan wal hasatu bi asyi amsalya. Satu huruf mendapatkan 10 kebaikan. Ya, minimalnya tidak minus gitu kan. Minimalnya tidak dosa ken weh atau meureun 10 mah mungkin satu huruf satu we pahalana itu. Dah karena mahrojnya belum sesuai daripada asim, salah pengucapan, ya, gitu. Aro'aital ladzi. Tadi ada dengar al-lazi. Nah, itu juga, nah itu udah fatal namanya. Hati-hati, jangan aro'aital lazi. Itu sudah fatal namanya.
gitu. Kalau zi disebut azima itu mah udah berubah itu. Itu mah tidak ada toleransi. Azim lan jalala. Lan jalali, bukan lan khofi. Artinya kesalahan besar. Gitu. Kalau tadi ta mau hamas mau tidak, itu mah lan khofi. Salah enggak? Salah. Tapi khofi ringan gitu kan. Kenapa? Enggak masuk mahroj. Dosa? Tidak lah. Itu. Cuman tetap ada satu kesalahan. Gitu. Karena satu huruf kan mendapatkan 10 kebaikan. Mungkin tidak 10 kita mah. Mungkin 1 atau 2, 3 gitu kan. Belum sempurna ya secara pengucapan makrojnya. Antara ta ya monggo ya. Tapi kalau kita belajar tahsin ya harus hamas gitu. Ta pakai rasa ya. Gitu kan. Jangan terlalu banyak gitu kan. Kita masih banyak, monggo, ayo masih belajar mah, tak belajar mah. Aro'aital ladzi harus pakai rasa, ya. Yang protes gitu kan, itu kan. Yang penting kan mau tak, tidak ada hamas pun, secara harfiah huruf tidak merubah makna. Hanya kesempurnaan fasihnya tidak sempurna itu. Aro'aital ladzi bukan lazi. Nah, itu baru bukan lazi tapi lazi. Tetap harus gegel gitu. Ya. Pengucapan za itu harus dikeluarkan lidahnya. Kalau tidak dikeluarkan bukannya za namanya za. Kalau za pengucapan za dibaca za fatal gitu. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Awas hati-hati. Pokoknya dikeluarkan oleh lidahnya. Pek kumacana. Gitu mah heula. Gitu. Gitu. Da. Gitu, da. Gitu. 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 Lazi. Yang penting keluar ada lidah. Ya dikit lah. Zazidu. Nah, acuannya kemana? Abatasa. Ada sa kan? Antara sa sama sa beda enggak? Beda tuh. Ya. Aisyah mah jadi ujung lidah bertemu dengan gigi ya. Sa. Kan sa za. Nah, itu kan so itu makhrajnya. Kalau sa itu kan abatasa bukan abatasa. Atau sa itu maka sin lah gitu. Sin bukan abatasa sa za zo. Digata saudaranya yang digigit ya itu. Jadi ara'aital ladzi apa tuh di Al-Fatihah tuh ya. Ada Al-Fatihah tuh alladzina yu'minuna bil Al-Fatihah alina yang ada zi ya, hati-hati ya. Pokoknya lidah keluarkan aja ya kalau huruf zi. Semua alladzi ya, semua. Alladzi zi ara'aital ladzi yukaz bukan yukaz ya Mas ya. Lidah keluarkan tadi sama. Zi kal ya, bukan kaz ya. Gitu. Az enak ya. Kal yukadzibu biddin ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Nah, din dikasih 6 bisa 4 minimal cukup lah ya. Ini tadi ro takrir ya. Ro sifatnya paling banyak 7 sifat, yang lain enggak ada ya. 5-6 hanya sifat ro yang sifat yang paling terbanyak di sifat huruf ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ro awas ro itu tafhim. Ara'aital ladzi yukaz bukan yukaz awas tadi ya.
Bukan ara'aital lazi, itu tidak tepat, ya. Salah. Lan jalali. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, itu kan. Satu. Jadi za-nya digigit, ya, masuk za, tadi zi, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya, baca 1, 2, 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ulangi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Satu kali lagi. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Luar biasa pahalanya, ya. Setiap huruf 10 kali kehitung, coba dibulak-balik ya. Jadi yang baca Quran terbata-bata pahalanya lebih ulang deui. Jadi anu ngajinya terbata-bata teh pahalanya 2 kali lipat daripada yang lancar. Gitu. Yang saya terbata-bata tong lancar-lancar ngaji teh gitu kan. Lancar mah lancar mah lain dua kali lipat, Pak, gitu. 10 kali lipat gitu maksudnya teh. Jadi yang baca Al-Qur'an terbata-bata 2 kali lipat gitu kan. Yang lancar 10 kali lipat gitu pahalanya gitu kan. Ya, dengar, membaca itu wah luar biasa, ya. Pahalanya diulang-ulang berkali-kali, ya. Kita mendengar, kita membaca di dalam masjid, waduh luar biasa, ya. Keberkahannya insyaallah, ya. Oke, ya. Sudah lama tidak tes, mumpung aya Pak Yudi di tes gitu. Jarang atuh udah penglibur gitu, penglibur, ya. Dan 3 kali ya. 3 kali setengah. Ya, dari sebelah monggo, biar melancarkan lidahnya. Ya, mantap. Bismillah. Alhamdulillah. Tarik napas dah. Agak yukaz, ya. Kayak yukaz, agak yukaz. Masih tebal. Coba lah. Biar udah ulang. Ulang sampai 5 kali. Jadi kalau ya udah lanjut. Belum lulus. Wah, mantap, bener, mantap lah. Mantap. Oh. Baca. Mantap lah. Yap. Sedila tuh dah. Jadi di depan orang teh grogi deui.
eta anu ngadengerkeunna banyak, aduh palang ge banyak eta, aduh. Pepa lewat dulu, cenah. Ayo Pepa. Apa bagus tuh. Lanjut. Nah, gitu dong, bagus. Nah, bagus. Wah, mantap. Begitu. Bagus, mantap kade nih. Terakhir masa mau lagi baca enggak? Udah. Tuh, kan? Jadi udah lama tidak ngaji itu kan di depan umum, jadi suka grogi gitu kan. Kalau udah biasa mah biasa ya demam panggung memang bener. Reta. Reta nah pabelit. Ya. Ya itu jauh berbeda lah dengan kita belajar mobil kan awal pabelit gitu kan, gigi gitu kan. Iya gitu. Sama dengan kita kan oper gigi gitu kan. Jadi kalau baca Al-Quran tidak oper gigi, artinya kan ya jadi mainkan lidah kan tuh. Disebut makhraj itu kan tempat keluarnya huruf, lidah yang main. Sa, sya, za, bo, po itu kan mainkan bo itu kan zo, nah, itu kan. Itu mainkan lidah kan. Yang belum biasa kaku, berat. Itu karena kan belum biasa. Itu kan. Terus di saksian atau didengerin sama orang lain, wah tambah we grogi gitu kan. Itu sehingga dengan gitu ya lidah berat. Itu udah berat. Gitu kan. Ya. Iya, ya. Itu. Teknik lah gitu kan. Udah ulang dah? Coba ada ulang dah? Coba, udah. Za, digigit lidahnya dikeluarin. Teknik dah. Dia menghalangi tidak. Mantap ya lah. Hah? Sudahlah. Sudahlah. Yukal ya. Yukal. Jadi pengucapan zi itu yang bagus tidak yukal lazi allazi zi za zi zubaz ya. Bukan za zi zubaz beda ya. Za zi zubaz baz bukan baz bal. Jadi lidah keluar aja, gigit aja lidah gitu ya. Zi nah, itu ya. Itu kesempurnaan dari huruf za ya. Oke, karena sudah bunyi, sudah waktunya azan, kita cukupkan sekian ya. Alhamdulillah ya. Yang penting harapan dan tujuan kita adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, baca Quran dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan pahala yang ajrong kabiro, baca yang besar ya. Itu yang harapan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan istighfar, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh,